preoperatifnya sudah dikerjakan di ICU, tapi sebagian besar preoperatif dikerjakan di ruangan, ya. Kemudian duranto operasi dikerjakan di kamar operasi, dan pasca operasinya hampir semuanya untuk pasien-pasien pasca bedah jantung dikerjakan di ICU, dilaksanakan di ICU, ya. Jadi perioperatif itu meliputi preoperatif, duranto operatif, dan pasca operatif, ya. Ya, kita harus memahami bahwa komplikasi-komplikasi dapat terjadi, ya. Komplikasi pada pembedahan bedah jantung ini bisa terjadi baik itu duranto operatif maupun pasca operatif, ya. Jadi yang akan kita lakukan adalah tata laksana pasca operatif, dan ini kita harus pahami bahwa banyak komplikasi-komplikasi yang dapat terjadi selama di perawatan kita, baik itu yang berhubungan dengan masalah pembedahannya sendiri maupun yang tidak berhubungan atau karena tata laksana yang kita kerjakan. Dan tata laksana ini bertujuan untuk menurunkan morbiditas dan mortalitas pasien pasca bedah jantung. Ya. Jadi yang kita lakukan untuk perawatan pasien pasca bedah jantung adalah dimulai dari waktu pasien datang ke ICU. Artinya pasien-pasien bedah jantung akan diantar oleh perawat anestesi, dokter bedah jantung maupun dokter anestesinya. Biasanya akan mengantar, kalau dari anestesi biasanya yang akan mengantar nanti adalah perawat anestesi, kemudian didampingi oleh dari operator. Biasanya kalau di sini nanti di RSPAD yang akan mengantar ke ICU adalah dari pihak operator, biasanya diantar oleh residen, ya. Residen ini adalah para dokter yang sedang mengambil spesialisasi bedah kardiovaskuler, ya. Dan dokter anestesi sendiri, dokter anestesi menangani bedah jantung biasanya juga nanti akan menyusul datang ke ICU untuk memberikan informasi tentang keadaan pasien tersebut selama operasi, ya. Yang pertama-tama harus kita pastikan bahwa pasien dalam keadaan aman, ya. Dalam keadaan aman ini apa saja? Jadi posisinya benar dan aman, ya. Jadi kalau memang dia menghendaki misalnya pasien harus dalam keadaan supine, ya benar-benar pasien dalam keadaan supine, ya. Kemudian pastikan bahwa posisi-posisi tertekuk, tidak tertindih, ya. Kemudian posisi kepala harus head up atau harus head down atau lurus, ya, itu dipastikan. Dan semuanya dalam keadaan yang seharusnya, ya. Kemudian pastikan bahwa bantuan hidup dasarnya aman, ya. Ya, dipastikan bantuan hidup dasarnya aman. Bagaimana oksigenasinya, ya. Kemudian bagaimana support untuk mempertahankan hemodinamiknya, ya. Ini harus dipastikan, ya. Apakah ETT-nya, sambungan ETT-nya benar, misalnya dia masih dalam keadaan intubasi, apakah sambungan ETT-nya benar, terpasang dengan baik. Kemudian bagaimana source oksigennya, ya, source oksigennya masih terjamin atau tidak, harus dipastikan. Kemudian bagaimana ventilasinya, ya. Apabila dia masih dalam keadaan terintubasi, dia masih menggunakan support ventilasi mekanik, bagaimana dia diberikan dengan mungkin dengan bantuan yang diberikan secara manual dengan Jackson Breeze, dengan Ambu-Bag dan sebagainya, atau misalnya dia dengan ventilator transport, ya, misalnya dengan ventilator transport
apakah berfungsi dengan benar dan itu aman untuk pasien. Ya, kemudian alat-alat yang terpasang masih terpasang pada pasien. Slide-nya nggak berganti, Dok. Ya. Oh, iya, Dok. Masih dari depan terus ya? Iya, Dok. Oke, sebentar ya. Oke, sebentar. Saya ulang ya. Ini nggak berganti juga? Izin tidak, Dok. Izin belum, Dok. Oke, sebentar ya. Muncul ya. Mana sih? Stop share dulu, sebentar. Nggak muncul ya. Muncul? Udah muncul? Ya, sudah, Dok. Udah berubah? Udah. Udah berubah? Belum, Udah Dok. berubah? Belum berubah. Belum berubah? Oh, kenapa ya? Ini nggak berubah juga? Belum, Dok. Siap, belum. Masalah jaringan barangkali ya. Tapi muncul baru judulnya doang yang muncul ya? Siap, judulnya aja. So sharing is pause. Ini nggak juga, nggak muncul juga. Belum, Dok. Siap. Kenapa Mas Dede ya nggak mau ya?
Sebentar dok. Kayaknya enable dok, sebentar dok. Kenapa itu? Jadi harus diedit itu dok, yang share screen-nya itu dibacaan di itu yang paling atas dok, ada ada bacaan enable ya dok. Yang kuning-kuning itu dok. Ntar saya lihat punya dokter materinya dok. Oke, sebentar. Saya lihat dulu ya, ntar ya. Enable. Kuning Dok, ini. saya screen dari sini dok. Dokter, selamat pagi. Izin dok, materinya masih yang kemarin apa? Masih yang kemarin. Masih yang kemarin. Masih yang kemarin, saya coba dari sini ya dok. Ya, oke, coba. Saya stop screen-nya sini ya. Tapi udah di situ. Stop video. Ini masih muncul screen saya, masih ada nggak? Halaman depannya masih ada nggak? Dok, udah nggak ada dok. Ada dok. Ada. Di screen saya nggak ada apa namanya, nggak ada stop screen ya, stop setnya nggak ada Mas Dede. Izin terus mungkin dok. Soalnya belum co-host dokter. Kalau co-host berarti dari ini kan, dari hostnya kan yang anu. Jadi saya yang ngoper ke dokter co-host. Soalnya recording stopped. Coba dokter jadi kos. Nah, Ya, yang pertama Recording in progress. harus dipastikan bahwa pasien dalam keadaan aman ya. Jadi dalam keadaan aman ini, jadi yang pertama adalah posisinya benar ya, posisinya benar dan aman ya. Jadi sudah saya sampaikan bagaimana seharusnya posisinya. Apakah dia harus dalam keadaan misalnya supine, harus misalnya harus miring dan sebagainya ya, dalam posisi dalam keadaan benar. Jadi biasanya nanti harus diserah terima, akan ada apa namanya, kalau misalnya ada posisi-posisi khusus akan disampaikan oleh perawat anestesi maupun perawat bedah ataupun dokter yang mengantar ya. Jadi misalnya posisinya harus terlentang dalam keadaan head up, misalnya harus dalam keadaan head up, atau misalnya head down, atau misalnya apa namanya, atau datar ya, dipastikan apakah posisinya harus ya, nanti minta kepastian perawat atau dokter yang mengantar ya, karena ada
Recording in tersedasi dan progress. terintubasi, ya. Jadi bagaimana RW-nya, pastikan RW-nya, ya. Kalau dia masih pakai ETT, jangan sampai ETT itu dalam keadaan misalnya tertekuk, ya, kelipat, terpatah atau kingking, ya. Pastikan bahwa RW-nya clear, ya. Di situ dipastikan. Kemudian bagaimana source oksigennya, ya, tersambung dengan baik, sumbernya masih banyak atau sudah kosong, ya, harus dipastikan. Apakah nanti misalnya dia dalam keadaan dengan bantuan misalnya pakai Jackson Reese, Ambu-Bag, atau misalnya dengan mesin dengan ventilator, pastikan bahwa itu berfungsi dan diberikan ventilasi mekanis dengan baik. Ya. Kemudian alat-alat lain yang terpasang, misalnya ada infus-infus tertentu, misalnya yang tersambung ke pasien tersebut, ya. Jadi misalnya ada dia menggunakan sharing pump, ya. Sharing pumpnya pastikan berfungsi dengan baik, karena ada obat-obat tertentu yang tidak boleh terputus, ya, tidak boleh terputus. Misalnya dia waktu di kamar operasi terpasang obat-obat tersebut tidak boleh sampai terputus, ya. Kalaupun terputus hanya hitungan detik, ya. Misalnya penggantian dari sharing pump kamar operasi, kita akan pindahkan ke sharing pump yang ada di ICU, ya. Jadi misalnya obat-obat seperti obat-obat vasopresor itu tidak boleh terputus, ya. Jadi vasopresor misalnya, atau obat-obat anti hipertensi, misalnya NDG, kemudian atau obat-obat anti aritmi misalnya, ya, misalnya amiodaron dan sebagainya, ya. Jadi pastikan bahwa kalaupun ini obat-obat ini sempat terputus, stop, ya, hitungannya hanya hitungan detik, tidak dalam keadaan yang berkepanjangan, ya. Jadi istilahnya hanya jedanya itu waktu penggantian alat dari alat punyanya ICU ke alatnya kamar operasi, dipindahkan ke sharing pumpnya ICU, ya. Kemudian secara umum, ya, data vital ini misalnya waktu datang bagaimana tekanan darahnya, bagaimana denyut jantungnya, nadinya, kemudian suhunya, semuanya dicatat, dipastikan, ya. Dan minta program-program apa yang sudah ditentukan yang harus dikenakan pada pasien tersebut, ya. Misalnya, ya, target tensinya sekian, ya, pertahankan sekian, misalnya 140 atau 100, 110, ya, biasanya ini harus dipastikan targetnya seberapa sih, gitu kan. Kemudian heart rate-nya harusnya bagaimana sih, gitu. Pernafasannya bagaimana. Ini biasanya program-program ini sudah ada, gitu ya. Atau misalnya ada program khusus, gitu. Kalau misalnya tidak ada program khusus, ya nanti terserah di dokter di ICU yang akan memprogram. Kemudian serah terima secara mendetail, ya. Lanjut. Ya. Jadi serah terima secara mendetail, ini secara umum sama mungkin, ya, identitas pasien, ya, identitas pasien sudah, ya. Jadi jangan sampai kita salah identitas, ya. Identitas ini kan termasuk nanti data-data pasiennya, ya, berat badannya segala macam, karena nanti berat badan itu akan berhubungan dengan terapi-terapi yang akan kita berikan, dosis-dosis terapi yang akan kita berikan. Kemudian pastikan secara mendetail tindakan
prosedur pembedahan apa yang sudah dikerjakan, ya? Apakah misalnya koreksi anatomi? Koreksi anatomi ini misalnya ada apa namanya pistel antara di dinding, misalnya di dinding antara ventrikel kanan dan ventrikel, ya, atau atrium kanan dan atrium kiri. Nah, itu termasuk koreksi anatomi. Atau misalnya pergantian katup, ya, misalnya ada kerusakan atau sudah katupnya sudah tidak berfungsi, diberikan penggantian katup. Atau misalnya proses CABG, ya, CABG bypass, ya, bypass pembuluh darah. Atau yang mungkin yang paling kompleks adalah transplantasi jantung. Kemudian sifat operasinya ini sifat elektif atau sito, ya, karena ini akan cukup berpengaruh ke tindakan-tindakan yang akan kita kerjakan. Biasanya, jadi kita harus punya pemikiran latar belakang pasien ini seperti apa sih, gitu. Biasanya pasien-pasien yang dikerjakan operasi elektif kondisinya akan lebih bagus dibanding operasi-operasi yang karena sudah dipersiapkan dengan matang kalau elektif. Sementara kalau situ kan sebenarnya apa adanya istilahnya, gitu ya. Apa adanya yang waktu berangkat ke kamar operasi, ya itu, ya. Biasanya mungkin belum banyak hal-hal yang mungkin belum terkoreksi keadaan umumnya, ya. Kemudian riwayat durante tindakan, ya, misal lama tindakannya berapa jam, ya, lama tindakan berapa jam. Kemudian kejadian-kejadian penting apa yang ada selama, ya, misalnya ada riwayat resusitasi selama tindakan. Kemudian penyulit tindakannya apa aja. Kemudian penggunaan alat-alat dan obat-obat khusus, ya. Penggunaan alat-alat ini misalnya gini. Jadi pada pasien-pasien, misalnya pada pasien bypass pembuluh darah, ya, CABG misalnya, ya. Ada pasien-pasien yang dikerjakan off pump, ya, tanpa menggunakan jantung, tidak dilumpuhkan selama tindakan, dia tetap berdenyut, ya, sambil melakukan graf, jantungnya tetap berdenyut, ya. Ada juga pasien yang CABG dengan memang menggunakan, jadi jantungnya dilumpuhkan, nanti fungsi jantung diambil alih oleh mesin, ya, dengan mesin yang ada di mengambil alih, jadi mengambil alih sementara fungsi dari jantungnya, ya. Biasanya pada pasien-pasien yang dilakukan dengan off pump, ya, tidak dengan diambil alih, itu biasanya hasilnya akan lebih bagus dibanding pasien yang harus menggunakan pump mesin, ya. Kalau di RSPAD hampir semua pasien CABG selalu on pump, ya, jadi fungsinya akan diambil alih dengan mesin. Kemudian obat-obat khusus apa yang diberikan selama operasi, ya. Kemudian riwayat pemberian cairan bagaimana? Jumlahnya seberapa? Jenisnya apa saja, ya. Jumlahnya berapa liter, berapa mililiter, kemudian jenisnya. Ini mungkin ada koloid, kristaloid, darah, ya, produk darah, ya. Produk darah juga harus dicatat dengan detail. FP-nya berapa, PRC-nya berapa, trombositnya berapa, ya. Semuanya dicatat dengan detail. Kemudian berikutnya adalah jumlah perdarahan, ya. Jumlah perdarahannya berapa, ya, dan keluaran urinnya berapa, mulai awal operasi sampai akhir operasi, ya. Jadi nanti riwayat pemberian cairan dan perdarahan dan keluaran urin ini nanti akan menjadi bahan untuk kita mengetahui bagaimana balance cairan dari pasien ini selama operasi, ya, sehingga nanti akan jadi pertimbangan dokter ICU memberikan terapi cairan harus ditambah atau harus dikurangi, apakah harus diberikan diuretik atau tidak, ya. Kalau misalnya ternyata balance cairannya itu positifnya sangat banyak, ya, nanti begitu
hemodinamiknya udah stabil, biasanya akan diberikan obat diuretik, ya. Sebagian besar pasien-pasien pasca operasi bedah jantung dalam kondisi balans cairan positif, ya. Positifnya bisa lebih dari 1.000, 2.000, mungkin bisa lebih 3.000, ya. Artinya pasien dalam kondisi kelebihan cairan, ya. Jadi mungkin kemarin-kemarin sudah ada pembekalan tentang masalah terapi cairan, ya. Balans cairan yang berlebih itu juga bisa akan membahayakan kondisi pasien dan memperburuk keluaran dari pasien. Ya. Kemudian catat nih semua kateter dan pipa-pipa yang terpasang dan pastikan berfungsi dengan benar, ya. Misalnya ada dia pakai yaitu misalnya ETT, NGT, ada kateter urin, atau mungkin misalnya dia terpasang drain yang terpasang di dada, ada pigtail, ada mungkin chest tube, ya, dan sebagainya, ya. Jadi kalau ada kateter dan pipa ini pastikan dengan benar bahwa kateter tersebut kalau misalnya NGT harusnya dia terbuka, ya harus terbuka, harus dibuka, disambung, misalnya sambung dengan kantong lain, atau misalnya dia harus tertutup, ya diklem gitu, ya. Kemudian kateter urinnya apakah terlipat atau tidak, ya. Kemudian yaitu pipa-pipa drainnya apakah terlipat atau tidak, dipastikan bahwa dalam posisi yang benar dan berfungsi dengan baik. Lanjut. Ya. Kemudian pengkajian lebih lanjut dari pasien, ya, kondisi kardiovaskulernya, ya, tadi sudah dicatat bagaimana tekanan darahnya, kemudian tekanan darah non-invasifnya, ya, tekanan darah arteri. Jadi kalau kita di bedah jantung, pasien selalu biasanya terpasang kateter kanulasi, dilakukan kanulasi arteri, ya. Di situ akan terpantau, ya. Akan terpantau tekanan darah arterinya, kemudian tekanan darah non-invasifnya. Perbedaannya tekanan darah arteri dan tekanan darah non-invasif, yang pertama, tekanan darah arteri itu akan fluktuatif, berubah, istilahnya berubah hitungan detik perubahannya, ya. Jadi hitungan detik perubahannya. Sementara kalau tekanan darah non-invasif itu sifatnya sesuai dengan interval yang kita tentukan. Misalnya 5 menit sekali, 15 menit sekali, 30 menit sekali. Itu baru akan muncul perubahan dari tekanan darah invasif. Mana tekanan darah arteri itu perubahannya hitungan per detik, ya, sesuai dengan tekanan yang terjadi, ya. Kemudian misalnya terpasang alat swan gun misalnya gitu, ya, tekanan darah arteri pulmonalnya berapa. Kemudian tekanan vena sentral ini kita ukur dari CVC, ya. Jadi CVP adalah tekanan. Jadi harus dibedakan, ya, antara CVP dan CVC, ya. Kalau CVC itu alatnya, jadi alat central venous pressure, ya, CVP. Nah, sementara kalau CVC adalah central venous catheter, ya. Jadi yang alatnya itu namanya CVC, kalau tekanannya adalah CVP, ya. Jadi CVP diukur dari CVC, ya. Jadi tekanan vena sentralnya berapa, ya. Jadi kalau untuk di pasien bedah jantung, kalau kita nanti ruang perawatannya adalah di ruang B, ya. Nanti di kamar B itu ada perawatan khusus untuk pasien-pasien pasca bedah jantung. Di situ sudah nanti CVP-nya akan terukur langsung di monitor, ya. Tinggal kita menyetel zeronya, ya, ketinggian ketinggian dari seberapa. Jadi kita hanya menentukan titik nolnya, ya, seberapa.
Sementara nanti tekanan vena sentralnya akan muncul di monitor. Nah, kalau pasien-pasien yang lain di luar ruang B, sementara ini untuk di RSPAD masih di CVP diukur secara manual. Ya. Kemudian suhu tubuh bagaimana? Suhu tubuhnya ini kan kalau misalnya suhu tubuh core, suhu tubuhnya berapa, kemudian perifernya bagaimana gitu kan. Jadi misalnya akralnya dingin, ya apa yang harus dilakukan? Apakah karena terjadi hipotensi atau karena memang suhu tubuh secara umumnya dingin sehingga terjadi vasokonstriksi di perifer, ya. Kemudian warna kulit perifernya bagaimana? Ini untuk menentukan, memastikan bahwa vaskularisasi atau perfusi jaringan-jaringan dalam keadaan yang baik, ya. Apakah keadaan dia sianosis atau misalnya dalam keadaan yang merah muda, ya, jadi dipastikan. Lanjut. Ya, kemudian berikutnya pengkajian secara mendetail berikutnya adalah bagaimana dengan respirasinya, ya, laju pernafasannya bagaimana dalam keadaan misalnya pasien yang sudah bernafas spontan, ya, tapi masih terintubasi misalnya, laju pernafasannya berapa, RR ya, RR-nya berapa. Kalau dia masih dalam keadaan yang tersedasi dan di bawah pengaruh obat relaksan, ya, masker relaksan, nanti pastikan RR yang diberikan berapa, ya. Ya, sebagian pasien mungkin masih dalam keadaan dalam pengaruh masker relaksan, tapi sebagian masih sudah bernafas tapi masih dalam keadaan tersedasi, ya. Jadi RR-nya berapa? RR yang diberikan oleh dokter berapa, ya, dari mesin berapa, kemudian yang muncul berapa, ya. Tipe pernafasannya bagaimana? Ya, pada pasien-pasien, ada kalanya pasien yang sudah dalam keadaan terekstubasi waktu datang ke ICU dalam keadaan mungkin sudah sadar penuh, sudah terekstubasi. Kemudian tipe pernafasannya bagaimana? Kalau yang pasien-pasien masih dalam keadaan terintubasi dan tersedasi, ya biasanya tergantung setting pernafasan yang kita berikan. Kemudian pastikan suara-suara pernafasan, ya, normal atau ada suara tambahan, ya. Dalam keadaan suara pernafasan normal harusnya tidak terdengar apa-apa, hanya terdengar hembusan napas yang bisa didengarkan dengan auskultasi, dengan cara auskultasi dengan stetoskop, ya. Tapi kalau ada suara tambahan yang bisa didengar tanpa alat, ya, itu berarti itu tidak normal, ya. Misalnya biasanya kalau ada suara tambahan itu berarti ada hambatan di jalan napasnya, di airway-nya. Mungkin ada cairan, mungkin ada benda padat asing yang ada di situ, ya, mungkin di ETT-nya, atau kalau yang sudah pasien yang sudah terekstubasi mungkin di rongga mulutnya, ya. So, di ETT-nya, kalau yang masih terintubasi mungkin ada ada lendir, ada cairan yang berlebihan, ya, dan ada lain-lain, ya, pasti. Berarti kalau suara ada tambahan berarti ada sesuatu yang menghambat di jalan napasnya atau di airway, ya. Kemudian pada pasien-pasien yang masih terintubasi dan dengan pernafasan mekanik, catat ukuran ETT-nya berapa, ya. Apakah nomor 7,5, 7, 8, ya. Dan batas bibirnya berapa? Atau skala di ETT pas di bibir itu kita biasanya nanti di medical record-nya kita akan tulis batas bibir, ya. Misalnya di kedalaman 20 cm, di kedalaman 21 cm, 22, 24, ya. Untuk jadi pertimbangan apakah posisi dari ETT ini sudah dalam keadaan yang benar,
apakah kedalaman atau kurang dalam dan sebagainya ya. Tapi ini juga harus dipastikan dengan nanti mendengarkan suara untuk auskultasinya. Jadi apakah suara nafas itu terdengar seimbang di kedua lapangan paru ya, kanan kiri. Kemudian dipastikan bahwa dadanya mengembang dengan seimbang. Apabila ini tidak seimbang, berarti kira-kira ujung dari ETT itu adalah melewati karina ya. Karina itu adalah percabangan bronkus kanan dari trakea jadi bronkus kanan dan bronkus kiri ya. Kalau dalam keadaan normal misalnya terlalu dalam biasanya dan melewati karina, biasanya ujung ETT itu akan masuk ke bronkus kanan ya, karena kita ingat bahwa secara umum anatomi dari bronkus kanan ini lebih lurus ya, lebih lurus dibanding dengan kiri. Kalau kita trakeanya ya. Jadi kan terakhir nanti akan bercabang dari bronkus kanan dan bronkus kiri. Kalau yang bronkus kiri ini lebih menyudut ya, tapi yang bronkus kanan lebih lurus ya, sehingga ETT itu kalau misalnya kedalaman dia cenderung masuk ke bronkus kanan, sehingga waktu auskultasi misalnya akan lebih terdengar di paru sebelah kanan ya. Jadi kemudian pengembangan dadanya mungkin juga yang kiri akan tertinggal. Pasti ventilasi selanjutnya ya, bagaimana modenya, fraksi oksigennya yang harus diberikan berapa, PIP-nya berapa, RR yang akan diberikan berapa, kemudian tekanan inspirasi yang akan diberikan berapa ya, kemudian program binding atau penyapihan dari ventilasi mekaniknya bagaimana, ini juga nanti dipastikan. Lanjut. Kemudian untuk pengajian selanjutnya masalah nefrologi ya, tadi di depan sudah kita sedikit kita bahas ya, jenis cairan yang diberikan selama operasi berapa, kemudian jenis cairan yang sekarang terpasang apa ya, kemudian obat rencana program selanjutnya bagaimana, cairan akan diberikan berapa, dalam 1 jam akan diberikan cairan tertentu berapa, dengan kecepatan berapa ya, dan misalnya apakah butuh segera transfusi tambahan atau butuh segera misalnya pemberian loading cairan ya, baik itu dengan kristaloid, koloid maupun dengan darah ya, itu dipastikan ya. Kemudian pastikan juga jumlah cair obat-obatan yang sekarang terpasang pada siring pump ya, misalnya ada norepinephrine, ada dobutamin, ada NTG ya. Pastikan obat-obat tersebut dan kecepatannya berapa, diberikan dengan kecepatan berapa dan targetnya apa gitu ya. Target dari pemberian obat itu apa? Misalnya tekanan darahnya sekian. Ya. Biasanya itu nanti untuk menentukan dosis selanjutnya. Kemudian jangan lupa balans cairan yang ada saat ini, bulan TOPS dan waktu datang ini dalam keadaan bagaimana, balans cairan pasien tersebut bagaimana, keadaan berlebihan, normal, atau kekurangan. Lanjut. Kemudian dari masalah neurologinya, tingkat kesadarannya bagaimana, apakah sebagian besar pasien bedah jantung sebagian besar dalam keadaan yang masih tersedasi ya, tapi ada kalanya mungkin sudah terekstubasi dalam keadaan sadar ya, dicatat tingkat kesadarannya bagaimana. Kemudian pemeriksaan selanjutnya ukupil dan reaksi terhadap cahaya bagaimana, ini masalah neurologi. Kemudian pergerakan ekstremitasnya bagaimana, mungkin diberikan rangsang nyeri gitu ya, respon pergerakan ekstremitasnya bagaimana dalam keadaan pasien-pasien yang mungkin masih tersedasi, karena sedasinya tergantung, kalau sedasi dalam mungkin dia tidak, sebagian besar meskipun dia tersedasi adalah sedasi yang bukan sedasi dalam ya, sedasi yang cukup untuk menenangkan selama transportasi ya. Kemampuan menanggapi respon verbal maupun non verbal bagaimana. Kalau verbal ya tentu pasien yang respon verbal itu tentu pasien yang dalam keadaan tidak tersedasi ya. Ini ya itu tadi, pastikan pasien dalam pengaruh sedasi atau tidak
Kemudian skala nyeri, ya, skala nyeri ini bisa ditentukan, ya. Ya, normalnya sih harusnya dalam keadaan fase 1-3, ya, artinya kalaupun nyeri ringan, 0 sampai 3, ya, 0 sampai 3. Semua pasien, ya, semua pasien post-op. Karena apa? Kalau pasien itu dalam keadaan nyerinya di atas skala 3, itu bisa sangat mengganggu, keadaan secara umum, ya, tekanan darahnya. Sementara kita tahu denyut jantungnya makan meningkat, gitu, takikardi. Sementara kita tahu bahwa pasien-pasien pasca bedah jantung dalam keadaan yang keterbatasan hemodinamik, ya, sehingga dia untuk berkompensasi itu masih dalam keadaan keterbatasan. Sehingga jangan sampai bahwa keadaan itu misalnya masih nyeri sehingga terjadi perburukan, akan memperburuk kondisi pasien. Lanjut. Kemudian masalah gastrointestinalnya, ya, diauskultasi bising ususnya pasien pasca bedah jantung mestinya bising ususnya tidak terpengaruh, ya, karena tidak ada manipulasi di abdomen, ya. Tapi kan ini pasien-pasien pasti menggunakan masker relaksan sebelumnya, jadi dipastikan bahwa bising ususnya sudah ada, gitu ya. Kemudian dipalpasi di abdomennya, ada distensi atau tidak, ada respon nyeri terhadap penekanan atau tidak, ya. Respon nyeri ini meskipun tersedasi bisa aja muncul waktu ditekan. Kalau dia nyeri mungkin akan terjadi dan sebagainya. Berikutnya masalah laboratorium dan diagnostik, ya. Ya, waktu datang pertama ke kamar operasi ada hasil-hasil pemeriksaan terakhir sebelum transportasi dari pemeriksaan yang adalah kamar operasi. HB-nya berapa, hematokritnya, kalau urin kreatinin mungkin tidak akan diperiksa sama di kamar operasi, ya. Yang biasa akan selalu ada adalah HB, ya, kemudian elektrolit, gula darah, ya, PTA PTT ini akan diperiksa dan akan diserah terimakan, ya. Dan segera dilakukan intervensi apabila ada hal-hal yang kritis, ya. Apabila HB-nya cuma 4 misalnya, gitu kan, kalau misalnya HB-nya 4, ya harus segera dilakukan pemberian PRC, gitu, ya. Misalnya terjadi hipokalemi atau hiperkalemi, ya segera harus diintervensi. Gula darah biasanya ke pasien-pasien pasca operasi gula darahnya akan tinggi. Kalau tingginya masih di bawah 200 tidak apa-apa, mungkin karena respon dari masalah pembedahannya. Tapi kalau sudah di atas 300 ya harus segera diintervensi. Kemudian perekaman EKG bagaimana? Rekam jantungnya bagaimana? Ya, fototorak. Ya, ini untuk mengetahui ada hal-hal bisa membahayakan atau tidak, ya, dan perlu segera intervensi atau tidak, ya. Lanjut. Ya, prinsip dasar yang harus kita pedomani, ya, pasien pasca bedah jantung berada dalam kondisi keterbatasan kompensasi jantung, seperti saya sampaikan di depan, ya. Jadi pasien-pasien CABG, post CABG, ya, dia masih dalam keadaan keterbatasan kompensasi untuk mengkompensasi perubahan-perubahan ataupun kekritisan dari hemodinamik, misalnya yang takikardi, gitu ya. Dia misalnya dia hipotensi, kan kalau hipotensi berarti mekanisme selanjutnya akan terjadi takikardi karena jantung harus memenuhi tuntutan tubuh terhadap cardiac output-nya, ya. Jadi sementara masih dalam keadaan keterbatasan kompensasi. Makanya kenapa tadi misalnya nyeri harus dihilangkan. Nyeri itu harus dihilangkan karena respon terhadap nyeri adalah takikardi, kecemasan, ya, ke pasien-pasien yang dalam keadaan yang sudah terekstubasi dan dalam keadaan yang sudah sadar
harus dihindari ini terjadi kecemasan ya. Hipertensi ya juga harus dihindari. Apa? Misalnya pos CABG, kalau dia tekanannya terlalu tinggi, grafnya bisa jebol ya. Graf dari pembuluh darahnya bisa jebol ya. Kita tahu CABG itu adalah apa namanya akan dilakukan pemasangan atau grafting dari pembuluh darah, dari grafting pembuluh darah untuk mengambil alih fungsi dari pembuluh darah jantung yang koroner yang tersumbat ya. Jadi CABG itu seperti itu. Jadi dilakukan graf untuk bypass ya, menghindari ada dari sumbatan yang terjadi sebelumnya. Anemia ya, anemia. Kalau terjadi anemia, maka kompensasi dari tubuh, dari jantung adalah takikardi ya. Takikardi ini harus dihindari, anemia harus dihindari. Nyeri ya, takikardi sendiri, takipnu sendiri. Takipnu selain dia sebagai kompensasi terhadap misalnya terhadap nyeri dan sesak ya, itu takipnu sendiri juga akan selain dia takipnu kan sebenarnya adalah upaya untuk mencari oksigen sebanyak-banyaknya. Tapi jangan lupa takipnu sendiri akan menggunakan oksigen yang ada lebih dari seharusnya ya. Jadi dalam keadaan keterbatasan kompensasi, sementara oksigenasinya itu sebagian besar diambil untuk bernapas, untuk upaya bernapas, sehingga nanti akan mengkorbankan alat-alat penting yang lainnya. Ya, jadi terjadi peningkatan WOB kalau sesak misalnya itu oksigennya semuanya sebagian besar nanti akan diambil untuk upaya bernapas ya, sehingga alat-alat lain kekurangan oksigen. Ya. Dan atasi segera bila ada permasalahan ya. Kalau ada hal-hal yang di atas ya segera dilakukan diatasi. Lanjut. Ya, kemudian berikutnya kita harus mengenal komplikasi-komplikasi yang bisa terjadi pada pasien pasca bedah jantung. Yang pertama adalah perdarahan. Ya, perdarahan. Kemudian adanya shock yang refraktor ya. Misalkan ada hemiplegik, takun ada jantung, gagal ventrikel kanan dan sebagainya. Komplikasi berikutnya misalnya terjadi ARES ya, henti jantung pasca operasi ya. Ini bisa terjadi. Kemudian trauma neurologis bisa terjadi juga, gagal nafas, adanya injury pada ginjal, infeksi nosokomial, dan bisa ada tromboemboli, gangguan kulit hingga ulkus akibat penekanan atau diabetes. Lanjut. Fikri, Mas Dede. Ya, oke. Ya. Komplikasi perdarahan ya, perdarahan yang berlebihan terjadi misalnya terjadi pasca penggunaan CPB. CPB ini pompa itu ya. Jadi pompa yang pada pasien-pasien yang apakah jadi tadi waktu di serah terima awal itu dipastikan ada CPB atau tidak. Pada pasien-pasien yang menggunakan psikoperdarahan makin tinggi ya. Kemudian apa sih yang dianggap perdarahan yang berlebihan ya? Yaitu apabila kita temukan darah pada chest tube sampai 400 ml pada 1 jam pertama. Apabila dalam 1 jam pertama itu ada sampai 400 ml, yaitu dianggap perdarahan yang sudah berlebihan. Atau 300 ml per jam pada jam pertama. Ya. Atau 200 ml per jam pada 3 jam pertama. Artinya dalam 3 jam terjadi perdarahan sampai 600 ml. Ya. Atau 2 jam atau 3 jam terjadi perdarahan sampai 600 ml, atau pada jam pertama 400 ml.
1 sampai 2.000 ml dalam 12 jam. Ya. Kemudian kategori berikutnya adalah massive bleeding apabila lebih dari 2.000 liter dalam 12 jam. Ya, ini pengkategorikan aja sehingga jadi dasar kita untuk memberikan intervensi lebih lanjut. Lanjut. Ya, tata laksananya apabila terjadi perdarahan yang berlebihan, ya pemberian produk darah, ya. Apakah hanya perlu pemberian PRC saja, FFP saja, trombosit saja? Apabila diperlukan semuanya, pada umumnya kita akan berikan 2 PRC, 2 FFP, dan 1 trombosit. Tapi ini tentu tergantung data yang ada. Misalnya, kalau misalnya HB-nya bagus, BTT APTT-nya bagus tapi trombosit rendah, ya mungkin kita hanya akan memerlukan trombosit saja, ya. Misalnya HB-nya bagus, trombosit bagus tapi beta APTT-nya meningkat, ya mungkin kita hanya perlu FFP dan sebagainya. Tapi dalam keadaan yang umum mungkin kita bisa memberikan 2:2:1. Apabila itu nanti diagnosenya ternyata kemungkinan ini surgical bleeding, ya mungkin perlu eksplorasi bedah, ya pembedahan ulang. Apakah di tempat dilakukan pengatasannya hanya di tempat di kamar operasi atau perlu balik lagi ke kamar operasi, ya. Kemudian sebagai tambahan bahwa kita harus hati-hati dalam memberikan resusitasi untuk ya pembatasan cairan kristaloid, ya karena apa? Setelah 20 menit dia sudah akan mulai keluar intersisial, sehingga kalau kita berlebihan nanti terjadi edema di mana-mana. Tapi tentu saja ini juga kita harus melihat klinis kebutuhannya seperti apa sebenarnya, ya. Kalau misalnya kita butuh darah tapi tidak ada darah, ya mau tidak mau kita akan diberikan cairan yang lain sementara untuk mempertahankan hemodinamiknya. Apakah memang perlu hanya kristaloid atau koloid, ya. Pada umumnya pada pasien-pasien pasca bedah jantung dibutuhkan mungkin sekitar 100 mm Hg pada periode awal pasca operasi. Ya, periode awal ini mungkin sekitar 0 sampai 4 sampai 5 jam, ya. Tapi itu sebenarnya tergantung dari tekanan darah awal sebenarnya, ya, tekanan darah awal pas pre-operasinya. Tapi seharusnya sih kalau pasien-pasien yang elektif semestinya waktu masuk kamar operasi tekanan darah dasarnya itu tidak melebihi dari 104 Hg, sehingga apabila pasca operasi tekanan darahnya 100 mm Hg itu masih aman, ya. Tapi kalau misalnya tekanan darah preoperasinya itu misalnya sampai 180 200 mm Hg, terus kita kita setting bahwa tekanan darahnya tidak melebihi 100 mm Hg, ya itu akan membahayakan. Karena apa? Perubahan yang drastis tekanan darah itu akan mempengaruhi dari perfusi jaringan, ya. Sebenarnya yang aman diizinkan adalah penurunan atau peningkatan tekanan darah itu tidak melebihi 20% dari tekanan darah basal, ya. Lanjut. Kemudian komplikasi berikutnya adalah sindroma vasoplegi, ya. Biasanya pasien-pasien yang operasi LAM, kemudian riwayat penggunaan CPB itu terjadi dalam keadaan pasien terjadi resistensi vaskuler yang sangat rendah, ya, sehingga pembuluh darahnya terjadi vasodilatasi di mana-mana, ya. Dan ini membutuhkan vasopresor dosis tinggi, ya. Epinefrin dosisnya lebih dari 0,1 mikrogram per kilogram badan per menit.
Nah, ini sudah dianggap dosis tinggi vasopresor. Ya. Keadaan tersebut disebabkan oleh adanya respon inflamasi yang berlebihan, ya. Jadi waktu waktu CPB yang lama, mungkin sebelumnya ada riwayat disfungsi dari left ventricle kiri, kemudian misalnya transfusi darah yang masif yang terjadi. Terapinya diberikan pemberian vasopresor, ya, misalnya norepinefrin. Kemudian misalnya norepinefrin tidak berespon dengan baik, ya bisa diberikan vasopresin sebagainya. Lanjut. Kemudian komplikasi selanjutnya yang bisa terjadi adalah tamponade jantung, ya. Ya, kita harus curiga adanya tamponade jantung apabila kita ditemukan curah jantung yang rendah pasca bedah jantung, ya. Tekanan darahnya turun, ya. Kemudian jarak antara sistolik dan diastoliknya itu sangat kecil, ya. Misalnya tekanan darahnya 90/80, nah itu kita harus curiga adanya tamponade jantung, ya. Ya, tata laksana tegakkan bahwa itu tegakkan diagnostik, memastikan tentu yang akan memastikan adalah dokter, ya, dari baik dokter jaga, dokter jantung, dokter anestesi, untuk memastikan penegakan diagnostiknya, ada tamponade atau tidak, ya. Tindakannya bisa dilakukan perikardiosentesis. Kalau perikardiosentesis artinya dilakukan dari luar, ya, dipasang kateter ke perikard, nanti bermuara ke luar tubuh, ya. Atau misalnya tidak bisa dilakukan perikardiosentesis, ya, dilakukan reoperasi, ya. Karena ini tamponade ini adalah suatu kekritisan pasien, diatasi. Kalau sudah mengganggu hemodinamik, ya harus dikerjakan, harus segera ditata laksana. Lanjut. Gagal ventrikel kiri, ya. Gagal ventrikel kiri, ya, ini juga bisa diakibatkan oleh CPB waktu CPB yang lama, cross clamp yang lama, kemudian malperfusi koroner, ada patologi dari katup, dan adanya perubahan prelude dan afterlude durata operasi maupun pasca operasi. Ya, tata laksananya optimalisasi prelude dan afterload, ya. Misal terjadi hipertensi itu artinya afterloadnya tinggi, ya, harus dikurangi, misal dengan penggunaan NTG, ya. Kemudian misalnya curah jantungnya rendah, ya, diberikan inotropik, ya, misalnya dobutamin. Inotropik ini untuk menguatkan kontraksi dari jantung. Misalnya ada hipertensi tapi dengan kardiak output rendah, diberikan dobutamin atau milrinone, ya. Kalau terjadi hipotensi, diberikan norepinefrin atau epinefrin, ya. Kemudian apabila penyebabnya adalah pada pembuluh darahnya sendiri, ya, dilakukan angiografi atau reopen vaskularisasi, ya. Lanjut. Ya, ini mungkin nggak terlalu ini. Lanjut. Ya. Kemudian terjadi ares pasca operasi, ya. Harus resusitasi, ya, apabila terjadi keadaan henti jantung di ICU, ya. Kompresi bukan RJP itu bukan kontraindikasi pada pasien-pasien pasca bedah jantung, ya. Ya, jadi kecuali pada pasien-pasien yang pemakaian ECMO, ya. Pada pasien-pasien yang menggunakan ECMO memang suatu kontraindikasi untuk dilakukan RJP. Apabila pasien tidak ada pemasangan ECMO, misalnya terjadi cardiac arrest, ya harus dilakukan RJP, ya.
Ya, jadi 3 upahnya RJP atau pericardial pacing, ya, itu yang anunya, ya. Defib, ya, defib atau ya. Apabila setelah 5 menit resusitasi atau 3 kali shock tidak respon, ya dilakukan resternotomi darurat dan pijat jantung internal. Ini tentu yang melakukan adalah dokter dari bedah kardiovaskuler, bukan dari kita yang akan melakukan, tapi dari dokter bedah kardiovaskuler, ya. Dan memang mereka tidak selalu ada di tempat, sehingga ini membutuhkan waktu. Jadi kadang-kadang mungkin tidak bisa dikerjakan. Lanjut. Komplikasi berikutnya yang bisa terjadi adalah trauma neurologis, ya. Ya, bisa terjadi gangguan kognitif ringan hingga gangguan cerebrovaskuler luas, ya. Kognitif ringan ini mungkin misalnya terjadi dia gangguan perilaku akibat terjadinya iskemik di otak misalnya gitu, sampai yang terjadinya stroke, ya stroke luas bisa terjadi pasca durante maupun pasca operasi jantung, ya. Stroke, encephalopathy, ya tindakan yang harus diberikan, ya tindakan yang suportif, ya misalnya, yaitu suportif itu artinya dari ABC-nya, suportif ABC-nya, oksigenasinya bagus, hemodinamika bagus, ya. Kalau misalnya memerlukan obat-obat antikoagulan diberikan dan sebagainya, ya. Lanjut. Lanjut. Ya. Kemudian komplikasi berikutnya adalah gagal napas. Misalnya penyebabnya misalnya ada edema paru, cedera saraf renikus, pneumonia. Jadi komplikasi ini kan bisa komplikasi akut maupun komplikasi yang bersifat late. Ya, setelah beberapa hari perawatan terjadi baru selesai komplikasi bisa. Ya. Kalau misalnya edema paru, apabila masih bisa dilakukan dengan hanya pemberian diuretik, yang mendingan diuretik. Tapi misalnya diuretik masih memerlukan waktu, harus misalnya studi, kemudian terjadi edema paru, ya. Bila ventilasinya tidak memenuhi hanya dengan nafas spontan, ya mungkin perlu intubasi ulang, diberikan mekanikal ventilasi dan sambil pemberian diuretik. Kemudian yang kita jadi pedoman bahwa status respirasi bisa dioptimalkan dan meminimalkan komplikasi dengan monitoring ketat status cairan, ya. Kemudian lung protektif ventilasi, sedasi minimal, kemudian spontaneous breathing trial per hari, dan secepat mungkin dilakukan penyapihan dari ventilator, ya. Karena makin lama misalnya gitu, makin lama pemasangan pasien terintubasi, makin besar risiko terjadinya pneumonia dan ARDS. Ya. Tracheostomi sebaiknya dilakukan tidak melewati hari ke-10 pasca operasi. Ya, tidak melebihi dari, karena semakin di depan, makin lama pasien terintubasi, risiko terjadi pneumonia ARDS makin tinggi. Ya. Jadi kalau dari awal sudah ada perkiraan bahwa ini pasien akan susah untuk dilakukan weaning ventilasi, ya secepat mungkin dilakukan tracheostomi untuk menghindari komplikasi-komplikasi lainnya. Lanjut. Kemudian masalah ginjal yang bisa terjadi adalah baik aki maupun gagal ginjal kronis, ya. Jadi ini masalah tersering pasca bedah jantung, ya, sampai 50% dan 5% dari jumlah itu memerlukan terapi pengganti ginjal atau RRT, ya, RRT atau CRRT, ya. Nanti mungkin kalau sudah hands on di ICU, semoga nanti ketemu ada
tata laksana biasa. Tapi untuk CRRT mungkin para teman-teman ini belum terbiasa melihat CRRT itu, ya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan HD, cuman dia lebih, kalau HD itu dilakukan dalam waktu yang singkat, sementara kalau CRRT ini bisa 24 jam, ya. Jadi terus menerus dilakukan, ya, continuous. Kalau HD kan paling, kalau misalnya yang HD normal 3, yang slide bisa 8 jam, gitu ya. Ya, AKI bisa terjadi, ya, komplikasi AKI bisa terjadi karena ada risiko pre-op-nya, misalnya terjadi memang dari sebelumnya sudah ada insufisiensi ginjal, kemudian masalah usia yang sudah lanjut, ya, kemudian ada komorbid diabetes mellitus, riwayat perokok, dan sebagainya. Kemudian faktor risiko intraoperatif, misalnya CPB, adanya pemakaian CPB, kemudian cross claim aorta yang panjang, atau hipotensi atau perfusi ginjal yang buruk durante operasi. Ini juga meningkatkan risiko terjadinya AKI yang diakibatkan faktor risiko operasi. Kemudian faktor risiko pasca operatif, ya, adanya ketidakstabilan hemodinamik yang mempengaruhi fungsi ginjal, misalnya tekanan darahnya itu fluktuatif, ya, dari sangat hipotensi banget, kemudian terjadi hipotensi, hipertensi, ya, terjadi perubahan yang bisa mendadak, gitu misalnya, gitu ya, dan terus menerus terjadi seperti itu, tidak stabil tekanan darahnya. Ini mempertinggi risiko terjadinya AKI. Yang berikutnya adalah overload cairan, ya. Overload cairan ini juga akan mempertinggi risiko terjadinya AKI. Karena apa? Overload cairan akan menyebabkan edema di mana-mana, ya. Ya, jadi ini kalau cairan namanya cairan kan cairan yang kita berikan per infus misalnya, itu kan tidak akan bertahan selamanya di pembuluh darah, ya. Kalau misalnya kristaloid dalam 20 menit mungkin dia sudah mulai keluar dari pembuluh darah menuju ke jaringan-jaringan intersisial. Jaringan intersisial ini akan bisa segera diamati adalah misalnya di paru, terjadi edema paru, ya. Nah, kalau edema itu terjadi di jaringan intersisial ginjal, waktu berikutnya adalah terjadi injury dari ginjal, terjadi AKI, ya. AKI kalau tidak ditangani lebih bagus, ya, nanti bisa terjadi gagal ginjal kronis. Lanjut. Infeksi nosokomial, ya, infeksi nosokomial, ya, bisa terjadi pada daerah operasi, misalnya karena kateterisasi kita lakukan, baik itu kateterisasi intravaskuler, kateterisasi urin, cubing-cubing di dada, ya, itu bisa menjadi jalan untuk masuknya kuman ke tubuh pasien, ya. Ini bisa menjadi komplikasi nosokomial. Dan faktor risiko yang bisa mempermudah terjadi infeksi nosokomial, misalnya ada diabetes mellitus, obesitas, kemudian eksplorasi ulang pendarahan, adanya transfusi, prolong mechanical ventilasi, dan prolong perawatan di ICU. Semuanya itu akan mempertinggi risiko infeksi nosokomial. Kemudian infeksi di daerah operasi di sternum dan mediastinum bisa menyebabkan kematian. Makanya kita harus betul-betul hati-hati waktu dalam melakukan perawatan luka dari luka operasinya, ya. Harus betul-betul dilakukan dengan prosedur aseptik antiseptik, ya. Jadi ini harus diperhatikan prosedur aseptik antiseptik waktu melakukan perawatan luka, ya. Karena dikatakan bahwa infeksi di daerah operasi baik di sternum dan mediastinitis itu bisa meningkatkan kematian hingga 50%. Profilaksi antibiotik perioperatif dapat menurunkan risiko infeksi luka operasi, ya. Jadi biasanya pasti ini profilaksi antibiotik
di kita ya, di Indonesia pasti hampir selalu diberikan, semua pasien-pasien operatif hampir selalu diberikan antibiotik profilaksis. Kemudian antibiotik dilanjutkan hingga 48 jam pasca operasi. Di kita biasanya lebih dari 48 jam masih diberikan. Karena apa? Kita tahu mungkin angka kuman di kita masih tinggi, resiko infeksi nosocomial masih tinggi. Ya, nah ini tanda-tanda adanya infeksi sternum dan mediastinitis, ya, eritema dari luka, adanya fluktuasi di darah luka, sternumnya tidak stabil, tidak proporsional, ya, nyeri misalnya, jadi nyerinya nyeri hebat, ya. Pada pasien TOMI mestinya nyerinya tidak seberat misalnya pada pasien torakotomi, ya. Kalau CAPG itu yang diiris adalah sternumnya, jadi dibelah tulang ya, pedang-pedangannya istilahnya, kalau kita sternumnya itu dipotong. Nah, itu nyerinya tidak hebat yang dilakukan torakotomi. Kalau torakotomi itu tulang iga diregangkan, itu lebih nyeri dibanding pada pasien yang sternotomi. Ya, ini tidak proporsional, mestinya tidak nyeri sekali. Nah, ini ternyata nyerinya berlebihan. Kita harus curiga bahwa ini terjadi infeksi di daerah sternum. Ya. Kemudian gejala berikutnya ada demam dan leukositosis. Terapi yang efektif tergantung pada diagnosis dini, kemudian dilakukan debridement luka dan pemilihan antibiotik yang tepat. Ini dilakukan kolaborasi antara perawat anestesi dan perawat ICU, ya, kalau perawat ICU dengan dokter ICU, ya, dalam melaksanakan tata laksana infeksi tersebut. Lanjut. Tromboemboli, ya. Komplikasi selanjutnya adalah tromboemboli. 20% pasien pasca bedah jantung mengalami trombosis vena dalam dan emboli paru, meskipun hanya sedikit yang menimbulkan gejala, ya. Jadi apabila memang diperlukan, kadang-kadang kita akan berikan obat-obat profilaksis anti trombosis, misalnya diberikan heparin dan sebagainya. Ya, jadi perlu profilaksis mekanik. Kalau misalnya mekanik, ya, dilakukan penekanan ada alat yang untuk anti trombosis, ya. Ya. Jadi tata laksananya pada pasien dengan risiko rendah perdarahan diberikan antikoagulan, ya, heparin atau misalnya Lovenox, ya. Kalau pada pasien yang risiko perdarahannya tinggi, ya tidak boleh diberikan. Pada pasien masif, ya, jadi misalnya terjadi emboli paru yang sampai menimbulkan gejala, terjadi desaturasi hebat, tekanan darah anjlok jauh, ya, mungkin perlu dilakukan sitoembolektomi, ya, dengan pembedahan atau dengan angiografi, ya. Angiografi ini kalau di kita dilakukan dengan DSA, ya. Mungkin teman-teman sudah pernah dengar ada DSA di RSPAD. Kalau mungkin di orang awam dikenalnya dengan spa otak, yaitu dilakukan dengan teknik DSA. Nah, embolektomi ini juga bisa dilakukan dengan DSA, ya. Terapi trombolisis dikontraindikasikan dalam 10 hari pasca operasi bedah jantung. Ya, trombolisis ini yang biasanya dilakukan oleh para dokter jantung untuk terapi pasien yang misalnya ada jantung koroner yang parah, ya. Nah, ini kontraindikasi sampai 10 hari jantung. Lanjut. Ya, kemudian mungkin ini slide terakhir.
misalnya gitu. Recording Jadi, in progress. upayanya ya mobilisasi dini yang untuk pencegahan terjadi mobilisasi dini, dan pasien yang dalam keadaan tidak bisa bergerak sendiri ya harus sesering mungkin dilakukan perubahan posisi tubuh, telentang, miring kanan, miring kiri, atau pemakaian apa Recording in progress. Teman-teman semua nanti sambil berjalan silakan kita diskusi, bertanya silakan, boleh. Ada yang ditanyakan dulu atau gimana? Silakan. Ada yang mau ditanya Pak Agus tentang materi tata laksana pasien jantung?